Halo, ketemu lagi dengan Mama Eji. Pas banget ini di akhir pekan, kita akan buat paduan kue dan roti yang sangat khas, yang mempunyai 3 simpul. Ini rasanya bisa asin, ada juga yang manis, dan teksturnya itu ada yang lembut dan kenyal, kenyal-kenyal, cuy-cuy gitu loh. Nah, kali ini aku akan buat yang lembut. Soft pretzel. Jadi kayak yang lembut itu kan lebih enak, cuman permukaannya tetap garing dan crunchy, dalamnya tetap empuk dan lembut. Roti ini juga mirip dengan roti Turki, si simit-simit itu, cuman bentuknya lingkaran ya. Nah, oke, untuk itu kita aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Air susu yang hangat, dan ini akan aku tambahkan juga dengan air biasa yang hangat. 90-100 ya, jadi kalian masukkan 90 dulu. Kalau nanti masih terasa kering bisa ditambahkan. Tapi di sini aku gunakan total cairan 190 ml air yang hangat, air susu dan air biasa. Kemudian aku tambahkan dengan palm sugar dan juga ragi instan. Udah, ini kita aduk dulu semuanya sampai tercampur merata dengan bahan-bahan yang sangat sederhana akan hasilkan taste panganan yang istimewa. Kemudian di sini juga aku gunakan campuran tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Jadi tidak murni bentuknya nanti atau teksturnya seperti roti ya. Nah, jangan lupa tambahkan dengan garam dan ini kita aduk semua sampai tercampur merata. Jika yang udah terkenal di luaran sana kalian mengenal ini dengan Auntie Anne, sekarang karena ini buatan Mama Eji, aku ganti aja jadi Bibi Ani. Lebih familiar gitu kan, katanya kan asalnya dari Indonesia. Ternyata bahannya itu sangat sederhana dibanding kalau kita beli itu, aduh, berkali-kali lipat ya ternyata harganya. Nah, ini kalau udah tercampur merata kita tambahkan dengan margarin atau butter. Di sini aku menggunakan margarin yang dicairkan dan kita campurkan lagi sampai merata seperti ini. Tidak ada lagi butter atau margarin yang terpisah. Cukup lunak adonannya ya, dan ini akan kita tutup dengan plastik biar lebih cakep lagi. Kita tutupin lagi dengan kain dan proofing sampai double size karena kita ada ulen ataupun mixer. Kurang lebih waktunya 60 menit. Oke, tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Nah, ketika kalian tarik-tarik seperti ini nih, udah terasa adonannya tuh lembut dan udah terasa lebih kalis ya. Nah, seperti ini. Tuh, tapi kita buang dulu. Kalau ada udara-udara yang terjebak di dalamnya, semakin kita bulatkan akan semakin terasa kalis. Nah, sekarang kita taburi dulu permukaan papan kerja dengan sedikit terigu. Dan ini akan kita folding agar lebih halus dan merata lagi adonannya. Nih, seperti ini. Sangat mudah untuk kudapan di akhir pekan ataupun ide jualan. Jadi gak bosan ya, gak itu-itu aja. Tidak roti lagi, tapi ini ya sejenis paduan roti dan kue. Nah, ini aku bagi dulu menjadi 8 bagian. Kalian bisa timbang ya. Kalau nggak salah sekitar berapa ya? 70 gram setiap piecesnya. 70 apa 80 ya? Nanti kalian timbang aja. Nah, kemudian kita pipihkan bentuk persegi panjang dan kita gulung dari atas terus ke bawah. Nah, jadi nggak di rounding tapi agak di rolling memanjang kurang lebih 15 cm ya panjangnya. Nih. Kita rollingkan seperti itu 15 sampai 20. Nanti biar agak lebih mudah lagi adonannya itu kita bentuk. Ini juga sama, jadi dipipih-pipihkan, ditekan-tekan seperti ini ya. Jadi untuk rasa dari pretzel homemade kita ini sangat istimewa, nggak alot, tetap lembut, tapi luarnya juga tetap garing. Nah, lakukan ini semuanya sampai selesai. Kalau udah, langsung aja kita letakkan pada loyang, atau boleh apa aja ya. Dan akan kita tutup, istirahatkan selama 10-15 menit. Tentunya sampai lebih mengembang lagi dan nantinya akan lebih mudah dibentuk. Kalau kalian tekan-tekan seperti itu, udah terasa lunak gitu ya. Nah, kita ambil satu bagian. Dengan kita roundingnya tadi memanjang, ini akan lebih mudah untuk lebih kita panjangkan lagi. Jadi kalau terasa melekat, boleh taburi sedikit dengan terigu ya. Perlahan kita
apa itu namanya, rounding, memanjang kurang lebih ini 60 cm. Kemudian kita simpulkan 2 kali simpul dan balikkan seperti itu sehingga terbentuk 3 simpul. 3 atau berapa sih? Nah, kalau udah, letakkan lagi pada loyang. Jadi bentuknya seperti simpul love gitu. Nih, satu lagi. Ternyata ini ukurannya cukup besar ya. Kalau kalian nggak mau sebesar ini, bisa dibagi 2 adonannya. Nah, caranya mudah banget, disimpulkan dan tarik kiri dan kanan. Untuk bagian pertama ini, satu loyang aku isinya 4 ya, karena ukurannya cukup besar. Nah, kalau udah selesai satu loyang, kita buat dulu cairan soda kue atau baking sodanya. Nah, ini adalah larutan air soda. Sekarang kita tuangkan dulu di saucepan air yang panas ini. Dan akan kita tambahkan dengan baking soda. 25 gram baking soda atau kurang lebih 1 sendok makan ya. Nah, jadi wajib airnya itu panas. Jadi kayak rebus dulu. Atau pancinya juga boleh direbus. Sekarang akan kita celupkan adonan yang udah kita bentuk tadi. Nah, ini fungsinya agar nanti warnanya lebih kecoklatan saat dipanggang. Dan nanti permukaannya itu lebih garing atau lebih kokoh ya dibanding bagian dalamnya. Juga rasanya lebih khas dan istimewa. Jadi sekitar 3 detikan kalian balik. Nah, jadi jangan kelamaan juga, kurang lebih bolak-balik itu 6 detik. 1, 2, 3, kemudian kalian balik. 1, 2, 3. Diangkat, dibantu dengan sumpit. Nah, saat ini oven udah kalian panaskan juga ya. Sekarang, sebelum kita oven, ini akan aku taburi dengan kacang tanah yang disangrai, kemudian ditumbuk kasar aja, ditambah dengan gula pasir dan bubuk kayu manis, opsional, sesuai selera aja. Kalau nggak suka bubuk kayu manisnya boleh di skip. Jadi untuk banyaknya bahan taburan ini secukupnya aja, disesuaikan dengan pretzel yang kalian buat ya. Nah, jadi ini kan masih basah tadi dan adonannya cukup lunak. Tapi kalau diangkat itu pelan-pelan, itu nggak akan merubah bentuknya. Jadi bagian atas aja aku taburi lebih banyak dibanding bagian bawah ya. Nah, ini adalah pretzel yang manis. Sekarang akan kita panggang. Tadi dipanaskannya 200 derajat Celcius. Dan ini aku panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 12-15 menit. Tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini ya, karena tadi untuk loyang pertama aku merasa terlalu besar, jadi satu bagian ini aku bagi 2. Serem juga gitu ya, kegedean. Tapi memang biasanya bentuknya emang gede seperti itu kan. Nah, jadi aku bagi 2, caranya masih sama. Disimpulkan, ini hasilnya lebih lebih cantik gitu, agak lebih kecil. Sama juga caranya, dan kita rendam 3 detik bagian pertama, bagian permukaan atas, dan 3 detik permukaan bawah. Dibantu dengan sumpit lebih mudah. Oh ya, jadi tadi kalau airnya udah nggak panas lagi harus kalian panaskan ya. Nah, sebagian aku taburi permukaannya dengan garam sedikit aja. Jadi ada pretzel yang manis dan yang asin. Tentunya sesuai dengan selera. Kalian juga boleh nanti kalau udah selesai, kalau udah mateng, dikiceritin nama coklat DCC juga oke. Nah, ini dia ya, ini udah mateng. Ini bagian permukaan bawahnya, jadi sampai kecoklatan seperti ini. Dan permukaan kulitnya itu lebih kokoh. Nah, ini adalah loyang yang kedua yang kecil-kecil tadi ya. Yang taburan garam aku olesi permukaannya dengan butter atau margarin selagi panas. Dan yang ditaburi dengan kacang itu permukaannya masih agak lebih lama lagi keringnya dibanding jika tidak menggunakan topping yang full seperti ini. Nah, ini udah selesai. Kalian bisa lihat matangnya sempurna. Oh ya, di sini aku gunakan silikon baking mat untuk perlengkapan cooking, baking, kitchen. Kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Juga seperti kertas alas roti ini yang banyak variannya dan banyak macam
ragamnya ya, dengan gambar-gambar yang cantik. Nah, ini permukaannya tuh lebih kokoh tapi dalamnya ini jenis pretzel yang lembut. Jadi paduan roti dan kue, kalau dibilang roti juga nggak terlalu mengembang seperti roti ya. Tapi dalamnya tidak chewy atau tidak alot karena ini bukan tipe yang garing. Kalau kalian mau buat yang garing atau lebih agak kering ya dilamain aja panggangnya. Bisa lebih kering. Nih seperti ini dia hasilnya. Ini enak banget untuk temen ngopi pagi, sore, atau kudapan malam hari. Nah, kesimpulannya, jadi penggunaan baking soda itu cukup banyak juga ya di dunia perbakingan, terutama untuk resep pretzel ini membantu permukaan kulit itu lebih cepat brown atau kecoklatan dan kulitnya itu lebih kokoh, tapi dalamnya tetap lembut dengan rasa yang khas. Apalagi tadi kita menggunakan gula palem ya, jadi kalian udah bisa membayangkan gimana rasanya. Jadi ini panganan yang cukup bikin nagih untuk mengunyah ya loh, asik gitu ngunyahnya. Dan agak berbeda ya dari jenis roti-roti sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.